Pemirsa, pihak keluarga korban mutilasi di Bekasi mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Mereka bermaksud untuk mengambil hasil otopsi dari korban. Pihak keluarga dari jenazah korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedatangan pihak keluarga untuk mengambil hasil otopsi korban dan akan membawa korban ke rumah duka di Tambun, Bekasi. Ya, saya sama adik saya di depan lagi makan, ya ntar lagi akan masuk ke sini. Untuk korban sendiri sehari-hari gimana, Bang? Ya, korban sehari-hari cuma jualan, Pak. Jualan apa? Ya rokok sama aqua. Tipenya katanya ngojek juga, ojek online juga ya? Ojek online dianya. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 pelaku pembunuhan korban, sementara yang satu lagi masih berstatus DPO. Pembunuhan sadis dilatar belakangi sakit hati pelaku MAP karena almarhum istrinya pernah dicabuli korban. Korban juga menghina pelaku FM dan istrinya sehingga para pelaku bekerja sama membunuh korban. Para pelaku sakit hati ya dengan korban RS. Di antaranya pelaku FM ya, sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena almarhum istri pelaku ya diri MAP ini pernah dicabuli oleh korban. Ketika pelaku membunuh korban di sebuah tempat penitipan motor di Bekasi, para pelaku mengajak korban pesta narkoba sebelum kemudian memukul dan memutilasi tubuh korban. Potongan tubuh korban kemudian dibuang di pinggir jalan di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu pemirsa, apa yang membuat pelaku secara sadis menghabisi dan memutilasi korban? Kami sudah tersambung dengan psikolog forensik Bapak Reza Indragiri. Halo, selamat siang Pak Reza. Halo, selamat siang Mas Pram. Pak Reza, langsung saja, apa penyebab dasar atau motif seseorang menghabisi atau memutilasi atau bahkan memutilasi lawannya? Harus dipilah antara pembunuhannya dengan aksi mutilasinya. Kalau pembunuhannya sebagaimana yang sudah diwartakan oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa tampaknya motif emosional yang bermain-main di hati para pelaku. Motif emosional yang saya maksud adalah amarah, dendam, sakit hati, sedih, dan segala macam berkecamuknya perasaan negatif yang kemudian mendorong para pelaku untuk membunuh, menghabisi korban. Sementara mutilasinya, itu yang harus diinvestigasi oleh polisi. Apakah ada kemungkinan bahwa mutilasi juga dilatar belakangi oleh motif emosional, ataukah justru motif instrumental? Andaikan mutilasi dilatar belakangi oleh motif emosional, maka aksi mencacah-cacah tubuh korban, tak lain tak bukan adalah sebuah episode susulan yang katakanlah harus dilakukan oleh para pelaku agar mereka kembali memperoleh ketenangan. Secara batin mereka kembali stabil. Seolah-olah membunuh saja tidak cukup, tapi harus dilanjutkan dengan aksi memotong-motong tubuh korbannya. Itu kalau motifnya emosional. Tapi kalau ternyata mutilasinya dilatar belakangi oleh motif instrumental, maka aksi mutilasi ditambah lagi dengan membuang potongan tubuh korban, bisa kita pahami sebagai cara yang bersangkutan untuk melarikan diri dari proses hukum. Untuk menghilangkan jejak seperti itu ya? Menghilangkan barang bukti. Nah, Pak Reza, ini alasannya kan kemarin dirilis polisi karena sakit hati. Apakah dengan memutilasi bagian tubuh ini ada kepuasan tersendiri dari pihak pelaku? Tadi saya katakan, kalau memang motif emosional, maka kata menikmati menjadi sesuatu yang relevan. Karena seolah-olah tidak cukup bagi para pelaku untuk menghabisi korbannya, tapi harus disusul dengan episode kekerasan berikutnya. Tapi kalau kemudian motifnya instrumental, maka kata menikmati tidak lagi relevan. Motif instrumental, kita berarti berbicara tentang sebuah strategi, sebuah siasat bagaimana pelaku kejahatan berusaha mempersulit proses hukum, berusaha menghindari proses hukum dengan cara menghindari atau menghilangkan barang bukti. Nah, Pak Reza, ini kan kalau untuk orang waras atau orang normal pasti akan ngeri ya ketika harus istilahnya memutilasi sesama manusia. Nah, apa artinya ini para pelaku ini mengalami gangguan jiwa seperti itu seperti apa? Saya menghindari penggunaan terminologi apapun terkait gangguan jiwa, karena ini akan mengantarkan kita pada pasal 44 KUHP yang konsekuensinya adalah bebas dari hukuman. Tetapi mengingat dari pihak Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa sebelum aksi keji ini dilakukan ternyata istri pelaku sudah dicabuli dan juga dihina-hina segala macam, maka terpikir oleh saya
adakah kemungkinan bahwa para pelaku ini sesungguhnya berada dalam kondisi guncangan jiwa, bukan gangguan jiwa, tapi guncangan jiwa yang hebat. Istilah guncangan jiwa yang hebat berada pada pasal 49 ayat 2 KUHP. Konsekuensinya kurang lebih sama, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini adalah pembunuhan, dan disebabkan oleh sebuah gejolak emosi atau gejolak atau guncangan jiwa yang hebat, maka yang bersangkutan justru bisa bebas dari sanksi pidana. Jadi saya tidak akan mengatakan yang bersangkutan punya gangguan jiwa, itu terkait pasal 44, tapi boleh jadi yang bersangkutan mengalami guncangan jiwa hebat yang ada pada pasal 49 ayat 2. Nah, kalau misalnya tadi terkait guncangan jiwa yang hebat ini, terkait hukumannya akan ditetapkan nanti, bisa diprediksi nggak nih ringan beratnya seperti apa dan berdasarkan apa? Ada perbedaan antara Indonesia dengan sejumlah negara barat ketika memposisikan apa yang diistilahkan sebagai Extreme Emotional Disturbance Defense. Pelaku kejahatan membela dirinya dengan mengatakan bahwa saya mengalami guncangan emosi yang ekstrim, guncangan jiwa yang hebat. Kalau alibi atau pembelaan diri macam ini kita kaitkan ke pasal 49 ayat 2 KUHP, maka kemungkinannya adalah yang bersangkutan bebas dari sanksi pidana. Jadi tidak dipidana sama sekali. Sementara Extreme Emotional Disturbance Defense ketika berhasil meyakinkan hakim di negara-negara lain, maka ancaman sanksinya akan turun. Dari yang semula adalah pembunuhan berencana, turun menjadi pembunuhan, bahkan turun menjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Dengan demikian, tidak mungkin orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dijatuhi hukuman mati, tidak mungkin. Tidak mungkin pula dijatuhi hukuman seumur hidup, dan kecil kemungkinan dijatuhi hukuman 20 tahun, berarti di bawah dari itu. Ada nggak Pak Reza dari kasus serupa seperti kasus mutilasi di Indonesia seperti saat ini dan masih di Indonesia dengan kasus serupa namun tidak ada tindak pidana karena adanya gangguan jiwa atau guncangan hebat? Tidak ada. Sependek ingatan saya berjalan tidak ada. Karena pihak otoritas kepolisian maupun lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya tidak membangun sebuah narasi yang seakan-akan menaruh empati terhadap para pelaku. Jadi sejak 0 km proses hukum itu dilangsungkan, otoritas penegakan hukum, mulai dari polisi, selalu menyampaikan kepada publik hal ihwal, narasi yang justru semakin mempertegas kekejian dalam tabiat si pelaku. Dengan narasi yang sedemikian negatif macam itu, maka hilirnya kita juga. Seperti kasus Rian Jombang misalnya, vonis bersalah plus hukuman mati. Tapi unik dalam kasus ini, bahwa otoritas kepolisian yang menyampaikan kepada publik bahwa sekali lagi, maaf, istri pelaku pernah dicabuli, pernah dicaci maki dan seterusnya. Nah, saya membayangkan bahwa ternyata arah penegak hukumnya tampaknya sedikit banyak menaruh hati memanusiakan para pelaku. Boleh jadi seperti itu. Pak Reza, dengan adanya tindakan korban yang pernah meruda paksa salah satu istri pelaku, apakah ini bisa meringankan hukuman yang akan diterima pelaku? Jangan-jangan kita sedang berbicara tentang para pelaku yang awalnya berada pada posisi korban. Jangan-jangan kita sedang memperbincangkan sebuah aksi kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dalam rangka memulihkan martabatnya, dalam rangka mengembalikan rasa keadilannya sebagai korban, yaitu istrinya yang pernah dijahati. Nah, kalau memang demikian adanya, sekali lagi, kalau memang pada akhirnya aksi pencabulan atau kejahatan seksual tersebut memunculkan guncangan jiwa yang hebat, maka sanksi pidananya justru bisa jadi tidak ada sama sekali. Nah, ini dari sekian banyak kasus mutilasi adalah karena sakit hati nih, berawal dari sakit hati, mungkin tadi Pak Reza bilang karena guncangan jiwa yang hebat. Lalu kalau saran Bapak nih untuk agar peristiwa ini tidak terulang kembali, apa yang harus dilakukan korban sebelum hal tersebut terjadi? Masyarakat artinya ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak menjadi korban pembunuhan seperti itu? Ya, tergantung. Kalau data menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pembunuhan di Indonesia memperlihatkan bahwa pembunuhan kebanyakan disebabkan oleh motif emosional, maka memang jangan bikin perkara dengan perasaan orang. Jangan bikin orang marah, jangan bikin orang dendam, jangan bikin orang putus asa. Kalau ternyata kebanyakan kasus pembunuhan Indonesia dilatar belakangi oleh motif instrumental, maka sudah jelas, jangan memberikan gambaran tentang keuntungan atau manfaat di kepala para pelaku.
jangan bawa perhiasan, jangan simpan barang mewah di rumah, pasang CCTV Oke. untuk memastikan bahwa tidak ada manfaat kejahatan yang bisa dilakukan oleh pelaku Oke. lewat aksi pembunuhan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Reza Indragiri, psikolog forensik. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami dan ini juga pelajaran untuk kita semua agar berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.